Tapi kawan-kawan aktivis mahasiswa dan pemantau punya kemampuan lebih ketimbang pengawasan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti Bawaslu beserta jajarannya, tapi lebih pada konteks pengawasan yang bersifat analitik itu bisa dibantu oleh kawan-kawan pemantau. Jadi ini kalau nggak tektok nih antara pemantau lalu kekuatan civil society gitu ya, dibawa dengan perangkat-perangkat Bawaslu, saya kira kita agak susah menemukan kualitas demokrasi itu ke depan. Apalagi kemudian bicara partisipasi rakyat hanya sekedar diukur pada konteks partisipasi pemilih. Nah ini yang kemudian harus mulai kita rubah dan harus mulai kita bangun sebagai satu perwujudan gerakan ketika kita bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi ke depan. Nah yang kedua, partisipasi. Keterlibatan pikiran, perasaan dan tindakan seseorang secara bertanggung jawab dalam upaya pencapaian tujuan. Secara kuantitatif, partisipasi adalah gejala demokrasi, dan secara kualitatif, partisipasi adalah emansipasi. Maka hakikat partisipasi adalah perwujudan kesadaran sosial politik dengan segenap amal dan ilmu. Sekarang mari kita tanya, dari pemilu-pemilu awal di Republik ini sampai pemilu zaman Orde Baru dan terakhir 2019, apakah partisipasi rakyat itu sudah merupakan dari keterlibatan amal dan ilmunya atau belum? Atau hanya sekedar mobilisasi strategi saja yang dilakukan oleh segenap kekuatan penyelenggara dan peserta pemilu terhadap rakyat, lalu menjadi angka-angka yang tertuang bahwa partisipasi politik kita meningkat? Karena tidak cukup itu. Dia datang ke TPS nyoblos, dia datang ke TPS, itu belum partisipasi. Kalau mau kita bicara kemudian definisi partisipasi yang sesungguhnya, karena harus ada keterlibatan emosi, perasaan, pikiran, tindakan gitu. Nah maka partisipasi itu tidak hanya sekedar pada hari H proses pencoblosan itu. Disitulah kenapa Bawaslu membangun sekian banyak programatiknya. Kemarin ada SKPP, lalu ada kampung partisipasi kalau di Jawa Barat itu, lalu ada pesantren partisipatif, lalu kekuatan stakeholder civil society kemudian digalang, dibangun itu public space agar kemudian terjadi rembuk-rembuk warga itu di tingkat kelurahan, di tingkat desa, memperbincangkan demokrasi pemilu kita, memperbincangkan bagaimana keterlibatan mereka itu mampu mengawasi sekaligus menjadi pelaku dalam proses politik demokrasi elektoral kita ini. Nah, kita akui belum masif. Tapi kalau mau bicara jujur, ya kalau bahasa Bawaslu kan nggak begini Pak. Kalau bahasa KPU nggak begini, bicara pengawasan dan partisipasi. Kalau mau betul-betul hakikat yang kemudian dan kualitas yang kemudian kita kedepankan, maka pengawasan partisipatif menjadi bermakna tindakan analitik yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan masyarakat itu. Apakah rakyat secara langsung bisa melakukan itu, masyarakat secara awam bisa melakukan itu? Tentu tidak. Oleh karenanya harus dipimpin oleh siapa? Oleh kekuatan para penyelenggara pemilu, oleh kekuatan pemantau, oleh kawan-kawan aktivis mahasiswa. Kalau enggak, 5 tahun produk demokrasi elektoral kita hadir, kemudian nanti kawan-kawan demo lagi, gitu. Nanti kawan-kawan kecewa lagi, karena proses awalnya saja itu sesungguhnya kita sudah malas berbuat gitu, terkait dengan situasi rakyat itu. Selanjutnya, ini masih menu konstruksi.
faktor yang mempengaruhi peta keadaan sosial, bagaimana semua itu terjadi. Ini saya sengaja ini karena sering dilupakan oleh teman-teman dari penyelenggara pemilu karena mereka sudah terjebak pada proses tertib administrasi sebagai penyelenggara. Ini sudah nggak bicara lagi itu Bawaslu soal liberalisasi ekonomi dan perang dagang, udah nggak ngomong. Udah nggak ngomong itu. Ke pemantau juga nggak akan ngomong bahwa pemilu kita dipengaruhi oleh ini. Bahwa situasi di lapangan soal partisipasi, pengawasan partisipatif itu sesungguhnya dipengaruhi oleh ini. Liberalisasi ekonomi dan perang dagang. Lalu yang kedua, revolusi industri dan disrupsi informasi. Bayangkan hari ini dengan kecanggihan teknologi informasi yang hadir di tengah-tengah rakyat. Kalau dalam bahasa hadis, Pak, kebetulan saya ini tukang bongkar pasang hadis. Maksudnya karena saya kuliah di UIN, Pak. Jadi kalau dalam level hadis itu ada kelas hadis dhaif, hadis shahih, hadis mutawatir. Di tengah revolusi industri yang terjadi, lalu percepatan dan perkembangan teknologi informasi sehingga terjadi disrupsi di era digital hari ini, itu hoax itu mengalahkan hadis shahih karena lebih mutawatir dari hadis shahih, Pak. Dari atas ke bawah itu kabar burung itu mutawatir banget. Jadi yang namanya mutawatir itu terus runutannya itu masif gitu, TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Itulah yang disebut dengan mutawatir. Dan hoax itu mampu mengalahkan hadis shahih pada saat ini. Bayangkan. Dan ini diakui sebagai sebuah kebenaran di tengah-tengah rakyat. Berikutnya ada feodalisme politik yang makin akut. Ini juga harus menjadi bagian dari kaca benggala yang dimiliki oleh kawan-kawan pemantau, para aktivis mahasiswa, teman-teman penyelenggara pemilu. Lihat bagaimana partai politik kita bekerja hari ini. Lihat bagaimana kemudian proses kampanye politik yang dilakukan oleh para peserta pemilu hari ini. Semua mengandalkan situasi yang sangat feodalistik. Tidak ada lagi kemudian narasi besar programatik dan visi-misi yang disuguhkan di tengah-tengah rakyat itu. Akhirnya memunculkan tindakan-tindakan yang sesungguhnya meskipun angka partisipasi pemilih meningkat, hakikat dari kualitas partisipasi itu adalah apolitisme yang hadir. Partisipasi memilihnya meningkat, Pak. Tapi sesungguhnya kualitas politiknya apolitisme yang hadir di tengah-tengah rakyat kita. Di tengah-tengah rakyat kita masih yang penting cuan. Sudah. Itu selesai sehingga takaran kemenangan pemilu hari ini, bayangkan gitu, ngobrol dengan partai-partai baru saja yang hadir. Itu kalau mau memenangkan pertempuran itu paling tidak 70 triliun, Pak. Satu partai politik itu harus memiliki modal. Salah? Tidak. Silakan saja. Selama kemudian peran dan fungsi partai politik sebagai peserta pemilu yang diamanati oleh undang-undang bicara soal kekuasaan politik dan pengambilan keputusan politik beserta pemberdayaan terhadap rakyat itu bisa dilakukan dengan baik dan benar. Kita nggak menutup mata bahwa logistik itu perlu. Kita tidak menutup mata bahwa kemudian tidak bisa lagi hari ini hanya sekedar mempertontonkan perang ideologi. Betul. Tapi yang harus ditekan bagi pragmatisme politik rakyat itu sesungguhnya programatiknya. Seberapa kuat sih para peserta pemilu ini mampu menghadirkan programatik partainya itu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena kekuasaan apapun, kekuasaan dimiliki oleh partai apapun, oleh koalisi manapun, di belahan dunia manapun termasuk di republik ini, ketika kekuasaan itu tidak mampu dikonversi menjadi kesejahteraan rakyat, maka kekuasaan itu bullshit. Tidak ada artinya. Karena ukurannya itu.
Ekonomi rakyat meningkat atau tidak? Rakyat kemudian punya kedaulatan atau tidak? Rakyat punya kemandirian secara ekonomi atau tidak? Rakyat taraf hidupnya naik atau tidak? Itu yang harus dikonversi oleh kekuasaan. Nah, ini juga menjadi bagian dari beban politik elektoral yang dimiliki oleh kita semua. Karena ya itu tadi, hadir di rakyatnya itu sebetulnya nggak pragmatis amat. Karena proses politik dagang sapi di levelan elit itu yang saya ceritakan bahwa kerawanan itu bukan ada di rakyat gitu. Ini kan kadang ini nanti belajar jadi operator suara nih. Aktivis kayak gitu kan. Terus kemudian oh iya saya punya suara nih 2000, saya punya suara 3000 gitu kan. Saya punya suara gitu. Yang jadi problem ini kan para operatornya. Rakyatnya kadang nggak minta-minta amat. Nah ini juga harus menjadi telahan yang kemudian bisa kita pelajari. Menu konstruksi yang kedua ini variabel-variabel fundamental dari partisipasi. Pertama, masifikasi peran aktif masyarakat dipimpin oleh kekuatan stakeholder civil society seperti yang saya jelaskan. Tanpa ini, kemudian rakyat kita atau masyarakat kita di levelan bawah itu akan terombang-ambing karena tidak ada yang kemudian mengarahkan. Yang kedua, pengetahuan informasi atau transparansi di tengah masyarakat sebagai aras bangunan kesadaran sosial politik partisipatif. Kenapa saya sampaikan ini? Karena gini, rumusnya tidak ada partisipasi dalam teori good governance. Tidak ada partisipasi itu tanpa transparansi. Jadi jangan bicara kita menuntut adanya partisipasi masyarakat, partisipasi rakyat dalam pemilu 2024 ketika informasi pemilu itu tidak sampai ke rakyat. Karena kalau informasinya dan transparansinya tidak sampai ke rakyat, ke tengah-tengah masyarakat, apa yang mau dipartisipasi? Jadi nggak bisa partisipasi hadir karena adanya diseminasi informasi dan transparansi. Tanpa itu tidak akan ada partisipasi. Jadi jangan Bawaslu, KPU jangan berharap banyak ada partisipasi, apalagi secara kualitatif kalau informasinya tidak ada. Lalu bangunan public space seperti yang tadi saya sampaikan, ini ruang publik sebagai sarana rembuk di tengah-tengah masyarakat terkait dengan isu-isu demokrasi dan khususnya kepemiluan. Saya kira ke depan juga Bawaslu DKI bisa susun ini, membangun public space itu. Jadi tidak hanya sekedar berpublic space seperti ini dengan kawan-kawan pemantau, aktivis mahasiswa, tidak, di tingkat kelurahan. Misalnya ada warung demokrasi di situ, ada tempat tongkrongan yang bisa diajak ngobrol, warung kopi rembuk warga gitu, tentang isu-isu kepemiluan dan lain-lain. Ini penuh. Nah ini terakhir dessert kita pada kesempatan sore hari ini itu back to science fiction. Saya nulis Ahmad Victoria Curang. Ini dari filmnya Jason Statham. Betul. Judulnya The Mechanic. Jadi dalam film ini di pistolnya si Jason Statham itu ada tulisan Ahmad Victoria Curang. Artinya apa? Bahwa kemenangan hanya akan dimiliki oleh siapa saja yang siap. Dalam konteks peperangan politik elektoral demokrasi di 2024, yang akan memenangkan pertempuran itu adalah mereka-mereka yang siap. Maka akan lebih siapkan para aktivis mahasiswa, pemantau pemilu, para penyelenggara pemilu, dan rakyat secara umum menghadapi pemilu 2024 atau konspirasi antara malaikat dan iblis yang lebih siap memenangkan pertempuran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada provokasi nggak ini?